Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 17 September 2023. Shalom, berikut ini adalah warta jemaat sepekan. Ibadah umum Minggu Pentakosta 14 hari ini dilayani oleh hambanya, Pendeta Rehardian Desiala STH, Gembala Sidang GKO Sarijadi Bandung. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 10 September 2023 pukul 7.30 di GKO Depok 1. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 10 September 2023 pukul 11 di GKO Depok 1. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 17 September 2023 pukul 11 di GKO Depok 1. Latihan Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada Minggu 10 September 2023 pukul 11 sampai 14.30 di GKO Depok 1. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 10 September 2023 pukul 7.30 di GKO Depok 1 lantai 2. Persiapan Remaja Taruna dilaksanakan pada Selasa 12 September 2023 pukul 8 di GKO Depok 1. Ibadah Komisi Pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 10 September 2023 pukul 4 di GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Selasa 12 September 2023 pukul 7 di GKO Depok 1. Ibadah Pelpri akan dilaksanakan pada Sabtu 23 September 2023 pukul 7 di GKO Depok 1. Komisi PW, latihan paduan suara akan dilaksanakan pada Minggu 10 September 2023 pukul 11 di GKO Depok 1. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada Selasa 12 September 2023 pukul 10 di GKO Depok 1. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 16 September 2023 pukul 7 di halaman samping gereja. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok akan dilaksanakan pada Kamis 21 September 2023 pukul 4 di GBI Rock. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan pada Jumat 15 September 2023 pukul 10 di GKO Depok 1. Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilaksanakan pada Rabu 20 September 2023 pukul 10 di GBI Kamboja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 13 September 2023 pukul 7 di GKO Depok 1. Berikut ini adalah jadwal kebaktian rumah tangga bulan September 2023. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2023-2024. Pendaftaran dapat melalui Sekretariat Gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 10 sampai 16 September 2023. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut ini adalah warta jemaat sepekan. Ibadah umum Minggu Pentakosta 14 hari ini dilayani oleh hambanya, Pendeta Rehardian Desiala STH, Gembala Sidang GKO Sarijadi, Bandung. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 10 September 2023 pukul 7.30 di GKO Depok 1. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 10 September 2023 pukul 11 di GKO Depok 1. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 17 September 2023 pukul 11 di GKO Depok 1. Latihan Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada Minggu 10 September 2023 pukul 11 sampai 14.30 di GKO Depok 1. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 10 September 2023 pukul 7.30 di GKO Depok 1 lantai 2. Persiapan Remaja Taruna dilaksanakan pada Selasa 12 September 2023 pukul 8 di GKO Depok 1. Ibadah Komisi Pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 10 September 2023 pukul 4 di GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Selasa 12 September 2023 pukul 7 di GKO Depok 1. Ibadah Pelpri akan dilaksanakan pada Sabtu 23 September 2023 pukul 7 di GKO Depok 1. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada hari ini, Minggu kedua, Minggu Pentakosta yang ke-14, pada 10 September 2023. Ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rehardian Desiala, Sarjana Teologi, Gembala Sidang Bandung. Mohon perhatian untuk Bapak Ibu untuk dapat yang membawa handphone untuk di silent atau dimatikan agar ibadah kita dapat berjalan dengan baik, dan juga untuk Bapak Ibu yang bersama putra putrinya yang masih kecil untuk dapat bersama-sama kita bila ada menangis ataupun sesuatu hal nanti dibawa ke tempat yang di luar. Terima kasih. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati, dan pikiran bagi Allah yang kudus. Kita bersaat teduh sejenak.
misa teduh selesai, marilah kita bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi suci, suci, suci. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Pada hari ini nas pembimbing terambil dari Yehezkiel 33 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Dan Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi.
Selaku jemaat kita akan mengaku dosa secara responsorial. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Mari jemaat bangkit berdiri. 2 Timotius 1:9 berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikian berita anugerah. Kembali. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memperlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Demikian firman Allah. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berteduh sejenak, kita menyaksikan persembahan pujian dari Komisi Lanjut Usia atau Lansia. Waktu dan tempat dipersilakan.
Terima kasih Opa, Oma, Opung, Eyang atas persembahan pujiannya, dan sehat serta bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini diberi kesempatan dalam anugerah-Mu untuk membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan untuk kami lakukan, supaya kehidupan kami berpadanan dengan Injil Tuhan. Kuasa Roh Kudus Allah menolong menjamah kami, mengurapi setiap kami. Kau jamah lawat hati kami, Roh Kudus, biar Engkau dapati hati kami seperti tanah yang baik, sehingga benih firman yang ditanam, yang ditabur, dia bertumbuh, dia berbuah bagi kemuliaan Allah, bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kamu, Diberkatinya Engkau. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yeskiel pasalnya yang ke-33, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Yeskiel pasalnya yang ke-33, ayat yang pertama sampai yang ke-20. Kita akan baca secara responsorial dan sambil bangkit berdiri, menghormati wibawa firman Tuhan. Sudah dapat semuanya? Tugas Yeskiel sebagai penjaga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang mendengar suara sangkakala itu, tapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya.
Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan. Sehingga sudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan kau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah terangkum atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan kau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, kau pasti mati, tapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu, masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang mereka yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Salam buat kita semuanya. Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara. Firman Tuhan hari ini berbicara, saya bagi beberapa poin. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 berbicara tentang siapa itu penjaga. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16 poin tentang pertobatan. Ayat 17 sampai 20 bicara tentang respon orang terhadap peringatan. Baik, di bacaan kita ayat 1 sampai 6
Di situ ada sebuah suara Tuhan kepada Yeskiel berbicara kepada kaum sebangsamu. Siapa yang dimaksud dengan kaum sebangsamu di sini? Nah, kaum sebangsamu yang dimaksud di sini adalah pada waktu masa-masa pembuangan bangsa Israel ke Babel, itu ada yang pergi ke Babel dan ada yang masih tinggal di reruntuhan Yerusalem. Nah, yang pergi ke Babel itu kaum raja, kaum bangsawan, kaum imam, dan rakyat lainnya. Sementara yang tinggal di reruntuhan Yerusalem adalah rakyat biasa, di mana mereka tidak mempunyai harta sebanyak kaum bangsawan, di mana mereka tidak punya tanah yang luas, mereka punya tanah sempit, begitu ya. Sehingga untuk bercocok tanam, untuk mendapat penghidupan dari situ, mereka tidak bisa melakukannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tanah kaum bangsawan, termasuk tanah para imam yang dibuang ke Babel, itu mereka ambil. Itu mereka dijadikan milik mereka selama bertahun-tahun, puluhan tahun, gitu ya. Kalau dilihat dari bacaan Yeskiel pasal yang pertama, Yeskiel itu hadir 30 tahun setelah masa pembuangan di Babel. Berarti orang ini sudah 30 tahun mengambil hartanya bangsawan sama kaum imam. Sedangkan bagi orang Israel, tanah itu penting, gitu ya. Tanah itu penting karena bagi mereka itu milik pusaka. Milik pusaka itu bahwa ada hak prerogatif yang tidak boleh diserahkan kepada orang lain, yang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ingat peristiwa Isabel, Raja Ahab, bagaimana dia mengambil tanah Nabot ya, itu ya, itu nggak boleh. Tuhan marah karena itu milik pusaka, gitu. Nah, dari firman inilah muncul karena latar belakang ini, karena mereka mengambil ada ketidakadilan, ada kecurangan, ada kebohongan, ada manipulasi, ada penyembah berhala, dan Tuhan berbicara kepada Yeskiel tidak hanya kepada orang yang di pembuangan Babel, tapi juga secara khusus untuk mereka, gitu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Kristus, kalau kita lihat di bacaan kita Yeskiel pasal 33 ini, menariknya adalah bahwa Tuhan berbicara kepada mereka bahwa akan ada pedang. Pedang artinya bicara tentang murka Allah. Pedang berbicara bukan hanya perang, tapi bicara tentang murka Allah, keadilan Allah, penghukuman Allah terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran kejahatan dosa yang seperti ini, gitu ya. Dan ternyata Tuhan tidak menutup mata terhadap dosa. Tuhan memang punya kasih sayang, Tuhan memang penyabar, Tuhan penuh anugerah dan kebaikan. Tapi Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tuhan tidak pernah kompromi terhadap kejahatan. Tuhan tidak pernah kompromi terhadap bentuk-bentuk penyembahan berhala, sihir dan seterusnya. Tuhan tidak pernah kompromi. Sebab itu Tuhan memanggil Yeskiel menjadi penjaga buat bangsa Israel, buat kaum Israel. Penjaga. Ketika Tuhan menghadirkan seorang penjaga seperti Yeskiel, itu artinya Tuhan mengasihi bangsanya. Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan sayang dan peduli kepada umatnya. Tuhan tidak mau umatnya itu binasa. Tuhan tidak mau umat itu mengalami kematian. Tuhan tidak mau bahwa umatnya yang pilihannya itu hidupnya berantakan. Hidupnya tidak mengalami kasih karunia Allah. Tuhan tidak mau itu terjadi. Tuhan tidak mau umatnya mengalami murkanya. Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu Tuhan tahu ada kejahatan, makanya Tuhan utus seorang penjaga supaya umatnya terjaga, baik secara fisiknya, secara jasmani terjaga, namun juga secara roh dan nyawanya terjaga. Maksud Tuhan baik, menghadirkan seorang penjaga, maksud Tuhan itu baik, supaya orang mengalami keselamatan dan hidup di dalam Tuhan. Kalau gitu pertanyaannya, apa tugas sang penjaga? Tugas sang penjaga yang pertama adalah dia harus waspada terhadap datangnya serangan-serangan yang mau menyerang keluarganya, yang mau menyerang gerejanya, yang mau menyerang kaumnya, menyerang keutuhannya, kedinamisannya, keharmonisannya. Dia harus waspada terhadap ancaman-ancaman seperti itu yang bisa mengacau balaukan komunitas di mana kita berada.
Seorang penjaga harus punya kepekaan rohani terhadap serangan-serangan itu. Yang kedua adalah dia tidak hanya berjaga-jaga, tapi dia harus punya kemampuan untuk memberikan peringatan. Yeskia harus punya kemampuan memberikan peringatan kepada bangsa Israel, baik yang di pembuangan maupun di sisa-sisa reruntuhan. Harus sampaikan kebenaran Allah. Supaya apa? Yang jahat bertobat hidup benar, yang orang benar tetaplah benar. Gitu. Dan ketika diperingatkan orang tidak mau dengar, binasa. Tapi ketika diperingatkan dia bertobat, memperoleh hidup. Sederhana saja. Itulah tugas penjaga yang dilakukan oleh si Yeskiel. Maka dia beritakan dengan keras terhadap penyembah berhala, tegas mereka. Begitu. Nah, kemudian kita lihat tugas penjaga dalam kehidupan kekristenan di masa sekarang. Kalau kita lihat Yeskiel, dia adalah orang yang diurapi Allah, dia ada ditunjuk oleh Allah, dia punya legitimasi, legalitas dari Allah, sah untuk menjadi seorang penjaga. Dia punya keintiman dengan Allah, dia punya keakraban dengan Allah, dia punya relasi khusus dengan Allah. Dia tidak hanya memiliki informasi tentang Allah, tapi dia juga punya relasi dengan Allah. Oleh karena itu, siapakah mereka yang jadi penjaga? Dalam konteks gereja adalah pemimpin gereja. Pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus komisi kategorial, non kategorial, itulah penjaga-penjaga yang Tuhan tetapkan di GKO Depok 1 ini. Kemudian siapa lagi? Dalam konteks keluarga, berarti dia adalah orang tua. Karena orang tua ketika dia jadi suami istri, maju di altarnya Tuhan, diberkati oleh Tuhan melalui hambanya, diberikan SK sebagai suami istri, mereka sah menjadi memiliki tugas, tidak hanya imam, nabi, dan raja, tidak, tapi juga sebagai seorang penjaga. Jadi tugas orang tua adalah penjaga. Bapak ibu, opung, kakek, nenek, mbah, eyang, gitu, oma, penjaga. Coba ulang kanan kiri, kowe penjaga. Penjaga. Dalam konteks pemerintahan, presiden, wakil presiden, seluruh jabatan pemerintahan, TNI, Polri, itu pun penjaga. Menjaga keutuhan NKRI, menjaga pilar-pilar pemersatu bangsa ini, menjaga keharmonisan bangsa ini. Itu penjaga. Banyak penjaga yang ada. Gereja pun sudah ada penjaganya, satpam gitu ya. Berarti gereja ini nggak percaya ada malaikat ya? Gue pakai satpam. Oh nggak, satpam penting kok Pak? Ya penting gitu ya. Saudaraku, pakai penjaga. Dia tugasnya adalah waspada terhadap keadaan-keadaan yang ada. Waspada terhadap peringatan-peringatan yang ada. Di ayat 7 sampai 9 sampai 16 kita lihat poin berikutnya. Adalah Tuhan pengen kita waspada, mendengarkan apa kata penjaga. Mendengarkan apa kepada orang yang diberi otoritas dari Tuhan untuk menjagai nyawanya, untuk menjagai rohnya, untuk menjagai hidupnya supaya diberkati oleh Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Amin. Dengarkanlah suara sang penjaga. Gitu ya. Siapa? Pemimpin gereja. Dalam konteks gereja, Bapak Saudaraku, ketika ada jemaat yang melakukan dosa, ditegur, diterima, belum tentu. Belum tentu. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Gitu ya. Ada yang menerima, tidak menerima. Bagian gereja sederhana, tegur saja. Kalau kita mencatat menegur orang dalam dosa, orang itu diberkati Tuhan. Berbahagialah orang yang ditegur. Tadi Alkitab mencatat di Petunjuk Hidup Baru. Beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik, waktunya. Tegurlah yang salah. Ajarlah mereka dalam kesabaran. Beritakan mereka. Jadi kalau saya punya analogika, orang yang berdosa itu seperti mobil yang dalam mobil, kemudian dia dua bannya ada di bibir, lewat bibir jurang, dua bannya masih nyangkut di bibir jurang. Apa yang terjadi? Minta tolong. Begitu ada pertolongan, dia nolak atau bersedia ditolong? Kalau bersedia ditolong, dia selamat, betul? Tapi kalau dia tidak mau tolong, saya tidak mau, kamu orang Batak, saya nggak mau. Saya tidak mau, kamu orang Ambon, tolong saya tidak mau. Kamu orang ini, saya tidak mau, tolong.
Kau pernah nyakiti saya tidak mau ditolong. Masuk jurang. Mati. Karena saudaraku, kita bersyukur gereja tidak hanya secara alkitabiah, tapi tata gereja kita juga mengatur adanya teguran-teguran biasa, sedang dan tinggi. Ada tahapannya, gitu ya. Itu sehat, itu sehat. Gereja yang sehat adalah gereja yang melakukan disiplin gereja, disiplin jemaat. Itu sedang memanifestasikan bahwa Allah kita tidak hanya kasih, tapi dia juga adil dan tegas terhadap dosa. Tapi bukan berarti juga pemimpin gereja jadi sembrono, tering aling-aling, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan gerejawi dan manusiawi. Tentu ada cara yang elegan dan gerejawi dalam menyampaikannya. Itu gereja yang sehat. Begitu. Ini perlu terjadi. Karena ada gereja-gereja sekarang terjadi gereja yang namanya great grace gitu ya, anugerah besar. Anugerah besar ini pengajaran sesat Bapak Saudara, hati-hati. Khususnya anak muda itu ya. Banyak sekali gereja, saya tidak sebut nama gerejanya, itu sering terjadi. Yang gampang disorot adalah, yang dihisap adalah anak-anak muda. Karena dengan entertainmentnya gitu ya, yang terjadi dengan hingar-bingarnya, pengajaran anugerah besar itu masuk, gitu. Itu bahaya sekali. Ya, saya peringatkan ini bahaya sekali. Mereka mengajarkan anugerah besar adalah pertobatan sekali untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya, tidak perlu bertobat lagi, karena Yesus sudah mati menebus dosa-dosa dirinya. Masuk akal? Masuk akal, tapi tidak alkitabiah. Nanti saya jelaskan. Bahaya sekali. Jadi saudaraku, kasih Kristus bahaya sekali. Jadi penjaga itu tugas seperti itu, ditegur supaya orang bertobat. Di rest area ada nggak bentuk peringatan? Ada, supaya jangan meninggalkan barang-barang berharga dalam kendaraan. Kalau kehilangan dan kerusakan tidak menjadi tanggung jawab pihak pengelola, gitu ya. Di toilet ada peringatan? Ada, awas licin, jangan buang sembarangan ini dan itu. Ada. Di jalan-jalanan ada nggak peringatan? Ada, rambu-rambu lalu lintas. Dikasih tahu kalau ada pengerjaan jalan, dikasih tahu ini tikungan tajam, dikasih tahu ini tanjakan, ini turunan, diberitahu. Itu sebenarnya rambu-rambu itu adalah sebuah peringatan kepada mereka yang menjalani jalanan itu. Kalau diabaikan, apa terjadi? Celaka, mati. Tapi kalau diperhatikan dengan khusus dan serius dan dilakukan, selamat dan hidup. Jadi hidup ini adalah juga pilihan. Ada peringatan-peringatan. Di gereja pun ada peringatan, diingatkan supaya matikan handphone atau di silent, seperti itu ya. Karena mengganggu konsep kondusivitas dan kesakralan ibadah. Begitu. Ada satu peringatan yang mau saya sampaikan. Tapi Bapak Ibu janji ya, jangan tersinggung ya. Janji, jangan tersinggung. Deal kita, karena gereja kadang mau kasihkan peringatan, takutnya orang tersinggung, gak mau datang ke gereja lagi gitu ya. Deal, sepakat? Aman? Aman ya, puji Tuhan. Orang-orang aman ini orang-orang saleh. Yang mengatakan ini orang saleh, orang benar. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudaraku, di bungkus rokok itu ada peringatan? Ada. Ada. Ada peringatan? Ada. Apa peringatannya? Awas, bla 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 bla. Ya, kenapa orang masih ngerokok? Ya, sederhana aja ya. Padahal informasi itu, Pak, kalau saya beri itu kan supaya orang yang kerja di pabrik itu bisa makan. Pertanyaannya memang pekerjaan hanya itu saja. Orang punya pilihan. Silakan mereka bekerja di pabrik itu. Tapi orang yang sayang tubuhnya sebagai bait Allah Roh Kudus, dia harus memilih menghisap atau menolaknya. Seperti itu. Bapak saudaraku, janji ya, nggak tersinggung ya. Nanti kalau salaman sampai depan sama saya, senyum ya. Tetap senyum ya. Kalau yang nggak senyum berarti tersinggung dia. Kecuali kalau yang nggak senyum memang bawaan oroknya memang nggak senyum, itu beda lagi gitu ya. Ya, saudaraku, itu peringatan. Dalam konteks keluarga juga. Dalam konteks peringatan ada orang tua, bapak dan ibu. Tapi yang lebih sering beri peringatan siapa? Ayah atau ibu? Ibu.
Bapak-bapak, anak-anak, pernah nggak ambil seperti kalimat ini, ngomong gini, kan sudah diingetin. Pernah dengar itu? Sering ya. Sering, kan aku diingetin Pak, Papa sih nggak mau dengar. Kan Papa mau diingetin, kenapa kamu nggak lakukan? Udah kejadian, gitu ya. Padahal sebelumnya sudah diperingatkan. Banyak peringatan-peringatan. Orang tua yang memberikan peringatan kepada anaknya itu adalah orang tua yang benar. Amin. Orang tua yang cekatan, orang tua yang waspada, orang tua yang melindungi anaknya, orang tua yang mengasihi anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak masuk dalam kenakalan pemuda remaja, tidak masuk dalam ketagihan-ketagihan yang membuat orang jadi membuat orang jadi mengkhawatirkan dan meresahkan. Salah satu yang membuat orang tua bingung sebelum pandemi dan masa pandemi, pasca pandemi adalah gadget. Sebelum pandemi dunia pendidikan mengatakan tidak boleh pakai gadget. Begitu pandemi disuruh pakai gadget selama bertahun-tahun, 2-3 tahun. Begitu mau dikembalikan ke kebiasaan lama, sulit sekali rasanya. Karena sudah kecanduan, sudah ketagihan dan sudah menjadi lifestyle mereka. Itu terjadi. Sudah kebingungan. Tapi puji Tuhan, saya mau ingatkan kembali anak-anakku dikasih Kristus, ketika orang tua mengingatkan bahayanya itu, gadget tidak berbahaya ya. Yang berbahaya faktor negatifnya itu yang berbahaya, gitu ya. Yang kecanduan terhadap yang negatif itulah yang berbahaya. Yang satu berbahaya lainnya adalah menggerogoti uang, kantong gitu ya, pulsa mulu gitu kan. Itu kan juga bahaya juga itu ya. Itu terjadi. Kita itu diingatkan, anak-anakku dikasih Tuhan Kristus, anak dari orang tua masing-masing, bersyukurlah. Karena orang tua sedang melatih Anda supaya tidak punya kecanduan jenis satu itu. Karena mohon maaf ya, tidak bermaksud vulgar gitu ya. Saya sampaikan banyak orang dengan handphone itu semua hidup itu seperti di handphone. Semua di handphone semuanya. Tinggal cari ini jadi, tinggal cari itu jadi. Ingat seperti khotbah lalu, ada saingan Tuhan. Ya. Dikatakan orang mencari Tuhan setiap hari, setiap waktu siang dan malam. Saingan Tuhan adalah handphone. Betul? Yang diingat siapa? Handphone. Pagi-pagi ingat siapa? Sebelum berangkat kerja ingat? Mau makan cari? Mau kerja cari? Mau ke toilet cari? Handphone terus. Padahal orang benar renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, tapi handphone dan handphone. Seperti hebat sekali handphone itu. Pak Pendeta, handphone kan ada Alkitabnya. Oh, puji Tuhan. Benar ada Alkitabnya kalau dibaca. Kalau dilihat, kalau tidak begitu. Pak, kan di medsos ada renungan-renungan firman, puji Tuhan kalau dibaca, kalau tidak, saudara, belum games-games yang waduh mengerikan itu. Saya tidak anti games, silakan rekreasi terhadap games, tapi yang tidak boleh adalah kecanduan dan keterikatan. Karena itu membuat suasana keluarga berantakan. Membuat kesatuan dan keharmonisan anak dan orang tua berantakan. Ada sebuah kisah nyata gitu ya. Seorang istri ini minta dibelikan handphone yang cukup bagus dan mahal. Karena suaminya ini sayang istrinya, katanya alasannya buat komunikasi, alasannya buat inan itu diberikanlah karena alasannya positif. Diberikan oleh suaminya. Ketika diberikan, mereka punya peraturan terhadap penggunaan handphone khususnya pada waktu mau makan. Karena makan itu adalah sebuah metode pemberitaan yang Yesus tinggalkan untuk keluarga. Itu persekutuan meja makan. Makan bersama, ngobrol dan seterusnya. Namun kemudian ternyata begitu dibelikan, istrinya lebih senang memegang handphone. Dia ketawa sendiri di meja makan. Ketawa sendiri, cakakan sendiri, pada suami dan anaknya di depan memperhatikan dia tidak peduli, saudara. Akhirnya sang suami kecewa, dia makan dan handphone itu disita oleh suaminya karena mengganggu keharmonisan. Terjadi keributan gara-gara disita. Saudara, ini kesaksian. Ya, terlepas siapa benar siapa salah, tapi ada kesepakatan bahwa di meja makan tidak menggunakan handphone. Karena meja makan adalah persekutuan
yang Tuhan ciptakan untuk keharmonisan keluarga. Ribut saudaraku. Ini dia, Alkitab sederhana. Kalau kita nggak bertobat, kita pasti masuk neraka. Kalau karena itu kekristenan, Protestan khususnya termasuk GKO, tidak mengajarkan anugerah besar, sekali bertobat seterusnya, tidak. Kita mengajarkan pertobatan sebagai gaya hidup sehari-hari. Buktinya tiap minggu kita ngaku dosa bertobat, betul? Ngaku dosa bertobat. Ada gereja enggak ngaku dosa sekali, terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, udah kamu pasti masuk surga. Murah sekali kekristenan. Saudara, kalau kita percaya ada surga, kita juga percaya pasti ada neraka. Mari kita lihat, kalau orang nggak bertobat, ini kan kitab Yeskiel ini kan kalau dalam dunia apokaliptik, mereka masuk dunia kitab apokaliptik karena berbicara tentang penglihatan. Di kitab Wahyu juga ada kitab apokaliptik penglihatan, yaitu kitab Wahyu oleh Rasul Yohanes. Mari kita buka Wahyu 21 ayat ke-8. Ini sejajar dengan berita Yeskiel tadi terhadap orang yang tidak mau bertobat. Orang yang jahat tetap jahat, orang yang benar berubah menjadi jahat. Kita buka Wahyu 21 ayat 8, sudah dapat? Kita baca sama-sama, 3-4. Tetapi orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Alkitab Yeskiel mengatakan kalau orang itu tidak mau bertobat, dia mati. Mati ini ada 3. Pertama mati secara fisik, yang kedua mati secara rohani, yang ketiga mati dalam kekekalan. Tapi kalau orang bertobat, mereka tetap mati secara fisik karena itu manusiawi, upah dari jatuh dalam dosa. Tapi dia hidup rohaninya, aktif rohaninya. Dia mengalami perjumpaan Tuhan selama dia hidup. Kerohaniannya bagus, kedewasaannya bagus, cara berpikirnya bagus, tindakannya bagus, excellent. Dan ketika dia mati, dia memiliki kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Kalau kita mau satu-satu, ini orang penakut, saudara. Orang takut gitu ya, takut menyampaikan kebenaran gitu ya, takut tegur orang, ini masuk neraka. Kita kan bilang begitu Yeskiel, gitu ya. Takut terhadap setan, takut kalau lagi ke gereja malam-malam di Depok 1 sini karena sebelah kuburan, takut di sini gitu ya, karena sampai ada yang hijrah ke sini, itu masuk neraka. Malah kita takut sama makhluk yang sudah dikalahkan oleh Tuhan. Wah, aneh. Orang Kristen takut sama setan tuh aneh. Orang Kristen takut sama gondoruwo, kuntilanak tuh aneh. Apalagi berteman gitu ya. Waduh, ngeri. Saya pernah layani orang gitu, dia kerasukan roh jahat. Ketika kerasukan roh jahat kita layani, dia roh jahatnya sudah keluar, kemudian kami pergi, saya datang lagi untuk besuk gitu ya. Cek lagi ternyata masuk lagi itu roh itu. Jadi ketika ada roh dia lagi tiduran, ini saya, ini orangnya. Terus dia kasih tau gini, Pak jangan halangi, ada yang mau datang. Ini menyingkir. Roh itu katanya mau masuk ke dia. Saya bilang bagaimana ini? Masa katanya ada roh mau lewat masuk ke dia, roh jahat, dia menyingkir kasih jalan. Aneh kan? Saudara, kita pencatat masuk neraka orang kayak gini. Takut kepada setan gitu ya. Takut kepada mereka, melakukan perbuatan-perbuatan setan, masuk neraka. Jelas Alkitab mengatakan. Kemudian apa lagi? Orang yang tidak percaya. Di kitab Matius pasal 6 gitu ya. Orang yang khawatir dan itu tidak makan dan minum disamakan dengan apa? Orang yang bawa bunga bakung aja indah kok. Gitu kan? Kitab Matius gitu ya. Orang khawatir, Yesus bilang apa? Orang khawatir definisinya adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Alkitab mencatat. Jadi khawatir yang bagaimana? Tentu khawatir yang berlebihan. Khawatir yang sehingga tidak melihat iman bekerja dalam dirinya. Sehingga tidak melihat Tuhan bekerja dalam dirinya yang menolong dirinya. Imannya seperti ini. Yang tidak bisa melihat Tuhan ini, yang mati rohani inilah yang dikasih kategori tidak percaya. Apalagi penyembahan berhala.
Penyembahan berhala bukan hanya mereka pergi ke dukun, bukan hanya mereka punya jimat-jimat, opo-opo, apa lagi itu, bukannya itu sudah pasti masuk. Itu sudah pasti masuk kalau nggak bertobat. Tapi penyembahan berhala di Kolose 3:5, matikanlah segala sesuatu yang dunia ini, yaitu percabulan, perzinahan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi orang yang terikat dalam percabulan, orang yang terikat dalam hawa nafsu, nafsu jahat, orang yang terikat dalam keserakahan, masuk neraka. Dalam dunia sekarang pun sengketa tentang tanah warisan pun masih terjadi, betul? Yang bukan haknya diambil. Orang seperti itu memang mereka menikmati tanahnya, menikmati hartanya. Tapi Alkitab mencatat, jangan kecil hati ketika kita mengalami ketidakadilan seperti itu. Mereka masuk neraka kalau nggak bertobat. Jelas ngomong Alkitab. Jadi kalau orang yang tidak setia terhadap perjanjian nikahnya dan nggak bertobat, masuk neraka, ayat bilang. Alkitab ngomong seperti ini. Jadi saudaraku, mari kita lihat semua pendusta, bohong itu masuk Alkitab, masuk neraka kalau nggak bertobat. Oleh karena itu, mari kita bertobat. Ingat ke orang sebelahnya, bertobatlah. Bilang Pak Pendeta, bertobat. Ya, saya harus bertobat. Kita semua harus bertobat. Semua kita punya titik-titik gelap. Semua kita punya titik-titik masa-masa gelap. Kita harus bertobat. Jadi makanya Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Dan tunjukkanlah buah-buah pertobatan itu. Jadi dari mana kita tahu orang bertobat? Dia berubah. Dia hidup baru. Dia hidup benar. Yang tadi curang, dia berkata jujur. Yang tadi suka ngomong kotor, ngomong sembarangan, ngomong jorok, ngomong sia-sia, hidupnya ngomong dalam kebenaran. Yang tadinya suka memaki, yang suka menghujat, menghakimi orang, yang sudah memfitnah orang, menggosipin orang, dia bertobat. Perkataannya dipakai untuk memberkati orang-orang. Orang seperti itulah yang mengalami Yerusalem baru, langit baru, dan bumi baru. Tapi kalau orang tidak mau bertobat, masuk neraka. Oleh sebab itu saudaraku, jadi orang Kristen tidak mudah. Karena Kristus pun datang ke muka bumi ini tidak mudah. Sejak dia lahir, dia sudah ditolak. Dia pergi ke sana sini untuk diselamatkan oleh orang tuanya di bumi. Ketika dia memulai pelayanan, tidak mudah. Yesus jadi hina, jadi maki, dia mengalami penderitaan, tidak mudah. Karena itulah Tuhan Yesus menebus dosa-dosa manusia. Oleh karena itu saudaraku, mari cara pandang kita terhadap dosa, kita samakan frekuensinya dengan Tuhan. Mari kita samakan frekuensi kita tentang dosa dengan Tuhan. Bukan dengan saya, bukan dengan kebenaran saya, bukan dengan pikiran saya, bukan dengan filsafat-filsafat saya. Mari samakan frekuensi kita dengan Tuhan tentang apa itu dosa. Ketika kita melihat itu dosa, kita akan melihat dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Dunia mulai mengaborsi tentang istilah dosa. Iya. Ketika ada kesalahan, ini bilang apa? Ini sistem yang salah. Ya, mohon maaf. Perempuan-perempuan yang Alkitab bilang sundal gitu ya. Mohon maaf. Tapi negara bilang apa? Pekerja seks komersial. Mereka pekerja, memang layak dapatkan uang dan hasil dari pekerjaannya. Saudara, paling jelas Alkitab dosa. Saudaraku, mari kita kembali kepada firman. Kita samakan bahwa dosa adalah dosa. Ikuti kata-kata saya. Dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Jadi kita harus lihat ini, saudaraku. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, ketika kita memandang ini, kita langsung pesan, saya mau bertobat. Tuhan, saya mau berubah. Kenapa harus berubah? Karena dosalah yang membuat Yesus tersalib. Karena dosalah yang membuat Yesus mati di atas kayu salib ganti kita. Karena dosalah yang membuat berkat tidak dicurahkan pada kita. Karena dosalah yang menghalangi kita dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Karena dosalah yang membuat kita saling bertikai, saling berantem seorang terhadap yang lain. Di rumah, di gereja, di perkantoran, kita saling berantem bertikai. Karena dosa semuanya itu. Oleh karena itu saudaraku, mari kita melihat jijik terhadap dosa.
Jijik terhadap dosa. Ada sebuah kisah nyata. Ada teman saya pergi ke pelayanan ke China. Begitu Cina, dia pergi ke sebuah restoran. Begitu sebuah restoran, mohon maaf, dia harus ke toilet BAB. Dan dia kaget begitu BAB itu ada berapa kamar mandi, di bawahnya ada pispot, ada apa namanya, tempat penadahnya itu ya, kendi-kendi, kendi, ini ada kendi, itu buang di situ kotorannya. Ditanya ini untuk apa? Ini untuk sayur-sayur yang ada di belakang kebun mereka itu, besar-besar dan subur-subur. Ternyata pupuk yang paling bagus adalah tinja manusia, itu paling bagus di Cina, begitu. Kalau begitu dia bilang gini, kalau gitu selama saya pergi Cina saya tidak mau makan sayur. Karena itu sebut dari saya, oleh saya, untuk saya. Tidak mau. Bapak Ibu saudaraku, pemuda-pemudi yang dikasih Tuhan Kristus, kendi yang ditampung tadi buat kotoran tinja itu dibersihin, dimasak, kasih air panas, kemudian dikasih alkohol gitu ya, terus bersih sekali gitu ya, bersih sekali, diteliti bersih sekali. Kemudian Bapak Ibu masak Indomie telur kornet pakai kendi itu, mau makan? Mau makan? Dari kendi itu layak nggak makanan itu disajikan buat kita? Kenapa? Jijik ya. Ih, jijik gitu ya, jijik gitu ya, sehingga kita nggak mau. Ada stick deh, jangan internet telur, stick deh, stick apa namanya, saya susah sekali, apa namanya, sirloin apa? Pokoknya itulah dari Australia dikasih di situ. Chef yang masak itu, chef siapa itu namanya itu ya, Indonesia terkenal, dia masak. Mau makan dari kendi itu? Enggak ya, enggak layak ya. Bapak Ibu sama anaknya disuguhin, Pak makan ini, pasti dimarahin ya, kurang ajar, nggak sopan kamu gitu ya. Kenapa? Karena kita jijik gitu ya. Dan mari kita ngeliat dosa itu jijik seperti itu. Mari kita lihat jijik terhadap dosa. Karena Tuhan pun jijik terhadap dosa. Oleh sebab itu ada kabar gembira yang Tuhan berikan pada kita. Yesus mati supaya anugerah Allah terbentang buat kita semua. Selama kita hidup, itu adalah ruang anugerah Allah yang Allah berikan kepada dunia ini, khususnya setiap orang percaya untuk hidup benar di depan Allah. Karena Alkitab mencatat, Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Orang fasik saja Tuhan tidak mau mati. Yang Tuhan inginkan dari orang fasik adalah pertobatannya. Jadi siapapun orang yang membuat kita kesal, membuat kita marah, membuat kita ini sama dia, saudaraku, mari kita berdoa. Karena yang Tuhan inginkan bukan kematian dia. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan dia supaya dia selamat. Untuk itulah Yesus datang menyelamatkan semua manusia yang percaya kepadanya. Jadilah agen-agen kerajaan Allah yang menyampaikan kebenaran Allah ini supaya banyak orang yang diselamatkan. Mari Tuhan pakai kita. Ya Tuhan pakai kita untuk mengosongkan neraka, memenuhi surga, bagi agen-agen kerajaan Allah yang beritakan anugerah Allah ini, keselamatan kepada banyak orang. Supaya banyak orang, keluarga kita, saudara-saudara kita, anggota jemaat, mereka mengalami kelak ketika kita meninggal. 1 Tesalonika 4 dikatakan kita akan mengalami reunian ilahi bersama Tuhan di surga kelak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kita respon firman, mari sebarkan Injil. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, dan ada 2 amplop. Amplop merah adalah persembahan khusus untuk sarana dan prasarana di gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita ucapkan doa secara bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, seperti ada tertulis dalam Matius 5 ayat 23 dan 24 sebagai berikut. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Tuhan memberkati persembahan kita. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu
Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami dengan cara memberikan kami peringatan melalui firman Tuhan hari ini, bahwa kami harus bertobat dari dosa-dosa kami untuk kami hidup dalam kebenaran Allah, dalam kasih Allah, dalam janji Allah, dalam iman kepadamu ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami, yang berdaulat dan berotoritas penuh atas kami, supaya kehidupan kami hidup yang taat akan perintah-Mu, hidup yang taat akan firman-Mu ya Allah, sebagai bentuk tanda kasih kami kepadamu ya Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, mohon ampun akan dosa-dosa kami. Biarlah kehidupan kami semakin diperbaharui ke arah Kristus. Biarlah segala hati, segala mulut boleh berkata, Tuhan ampunilah kami, Tuhan pulihkanlah kami, Tuhan bebaskanlah kami dari segala macam keterikatan. Tuhan merdekakan kami Tuhan dari tawanan dalam pikiran-pikiran tertawan terhadap pikiran-pikiran kuasa kegelapan. Dan Tuhan selamatkanlah kami, gereja-Mu, keluarga kami, selamatkanlah Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan yang menyelamatkan atas hidup kami. Bapak, kami sadar bahwa kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada kami itu mendidik supaya kami meninggalkan kefasikan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam keadilan, hidup beribadah selama kami hidup di bumi ini. Mampukan kami Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran Allah, sebab kami tidak mau orang-orang yang kami kasihi, orang yang kami cintai binasa. Oleh karena Tuhan ini kami, pakai kami Tuhan menjadi cara Tuhan memberitakan anugerah Allah yang menyelamatkan itu kepada setiap orang. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh belajar untuk dengar-dengaran terhadap penjaga-penjaga rohani yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga dan gereja secara khusus. Biar kami boleh mendengar-dengaran, dan biar kami sebagai penjaga-penjaga yang Tuhan tetapkan, biar kami boleh menjalankan tugas kami sebaik-baiknya sebagai rasa hormat tunduk kami kepada Tuhan, sebagai rasa terima kasih akan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kami. Dan biar kami orang-orang yang dijagai Tuhan, kami dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati bersedia untuk mendengarkan suara Tuhan melalui penjaga-penjaga iman yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah Gembala Sidang bersama keluarga, majelis sama keluarga, para pengerja gereja bersama keluarga, guru sekolah minggu bersama keluarga Tuhan, yang boleh menjadi penjaga-penjaga baik di gereja. Tuhan berkati mereka. Berkati juga Tuhan Yesus orang tua, opung, kakek nenek, opa oma, yang boleh jadi penjaga atas rumah tangga mereka, keluarga besar mereka. Mampukan mereka Roh Kudus untuk menyuarakan suara kebenaran Allah bagi keluarganya secara khusus. Jika Tuhan menghendaki, pakai mereka untuk banyak orang, supaya generasi kami Tuhan, generasi yang hidup dalam anugerah Allah. Terima kasih Bapa di surga, sebab kami rindu tidak ada satupun orang di antara kami yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati Tuhan Yesus bangsa dan negara kami, pemerintahan Kota Depok. Tuhan berkati mereka sebagai penjaga atas bangsa ini. Anugerahkan mereka Tuhan hikmat-Mu ya Allah, kebaikan-Mu, kebenaran-Mu, keadilan-Mu ya Allah. Ada integritas sebagai pemimpin-pemimpin bangsa untuk menjaga keutuhan negara ini, menjaga keharmonisan, kedinamisan, toleransi umat beragama boleh terus dijaga Tuhan. Berkati aparat keamanan TNI Polri sampai ke Satpam, security maupun swadaya masyarakat. Tuhan berkati Tuhan, biar para penjaga-penjaga ini boleh menjaga dengan penuh tanggung jawab, dan berkatilah mereka. Terima kasih Bapa di surga, secara khusus untuk pemilihan umum, biar tugas-tugas negara yang sedang diemban oleh TNI Polri dan seterusnya Tuhan, dalam menyongsong pesta demokrasi bangsa Indonesia boleh berjalan dengan baik. Kuatan kami, iman kami sebagai orang Kristen Tuhan
supaya kami tidak mudah dan tidak mau dan menolak segala bentuk isu-isu propaganda yang mau memecah gereja, yang mau memecah persatuan masyarakat, bahkan keluarga kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk memilih yang terbaik bagi bangsa ini. Tuhan, berkatilah setiap proses persiapan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan, Tuhan, anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, Tuhan tolong mereka, biar mereka boleh bertekun mengandalkan Tuhan hingga pekerjaan dan pasangan hidup ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga mendapatkan keturunan. Tuhan tolong berkati mereka dengan anugerah-Mu Tuhan, biar atas seizin Tuhan dan kehendak Tuhan, biar apa yang terjadi pada Abraham dan Sarah boleh terjadi atas mereka. Bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan usia, dengan kemampuan dan pengetahuan manusia. Terima kasih untuk ibu yang sedang mengandung, Tuhan berkati kesehatan ibu dan anak dalam kandungannya, boleh menjalani proses persalinan dengan selamat berkat pertolongan Tuhan. Berkati jemaat yang sakit maupun dalam pemulihan, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Juliana Siwu, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Trihandini, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fitria Ningsi pasca operasi, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristianto, dan setiap kami yang sakit Tuhan, entah flu, entah batuk, atau sakit yang lain, Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong berikan kami kekuatan dalam menahan rasa sakit, dan Tuhan tolong sembuhkan setiap kami, pulihkan setiap kami, terutama roh dan jiwa kami Tuhan, untuk tetap berharap dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, yang berdoa untuk suku yang terabaikan, yaitu suku Aji. Kami berdoa untuk para pekerja, kiranya menemukan pintu-pintu yang terbuka untuk melayani para orang percaya di suku Aji dan mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya di sana. Hikmat kiranya Tuhan berikan kepada para pekerja di ladang Tuhan untuk mengetahui cara yang terbaik untuk bersaksi bagi orang Aji. Kiranya media online dapat juga digunakan secara efektif dan efisien untuk menjangkau orang suku Aji dalam pemberitaan Injil. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati Tuhan Yesus mereka yang bersuka cita karena pertambahan usia, Bapak Henry Partaji Siaan, Bapak David Arthur Regar, Ibu Sri Wulandari, Saudara Albert Hendrik Benaya, Saudara Ronald Raja Pangihutan Sigalingging, Ibu Dewi Alawiya Kristina, Bapak Andreas Heri Putranto, Saudari Kristi Ciptaning Hutapea, Saudara Robert Thompson Anggiat Tobing, Bapak Sugito Bartolomeus, Bapak Sedov P. Hutapea, Nicole Marian Ezraela Makatipu, dan Ibu Maria Mutena. Tuhan, terima kasih buat pertambahan usia mereka alami, ya mereka boleh bersuka cita karena anugerah Allah, dan mereka boleh mengalami berkat Tuhan dalam segala musim hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih berkati para pelayan-Mu yang melayani hari ini dengan otoritas dan kuasa Allah, hikmat dari Allah turun atas mereka, dan mereka boleh mengalami bagaimana pemulihan demi pemulihan yang Allah berikan kepada mereka. Berkati jemaat-Mu yang hadir pada saat ini secara khusus dengarkan firman Allah. Biar pulang dari tempat ini firman ini mengawal hati dan pikiran kami untuk kembali kepada Yesus, kembali kepada firman, menata ulang pikiran kami, menata ulang cara hidup kami, menata ulang kembali respon-respon kami, supaya berpadanan sesuai dengan firman Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Biar hidup kami hidup yang berkemenangan, karena Kristus yang menang menganugerahkan kuasa itu kepada kami, sehingga kami percaya kami akan dimampukan mengalami kemenangan karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah Tuhan pekerjaan, bisnis usaha yang dikerjakan hamba-hamba-Mu, umat-Mu Tuhan, biar mereka boleh melihat bahwa pertolongan Tuhan ajaib melalui pekerjaan yang ada. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Demikian. Kami di surga, dikuduskan nama-Mu, nama kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan
dosa sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah secara liturgi KK 556 ayat 1 sampai 2 setelah berkat ayatnya yang ketiga. Kita berdoa. Bapa, teringat Tuhan bahwa untuk keluarga saudari Sarah Febiana Harahap, keluarga Bapak Gabriel Lase, keluarga Ibu Pernatua Lestari Ambar Ningrum, Ibu Wenda Maurin Imelda Siombing dan keluarga Bapak Yusak Liu, keluarga Bapak Daniel Liu, keluarga Bapak KS Taek, keluarga Bapak Lestian Dinasti Huta Barat, keluarga Bapak Latreyan Hia, dan keluarga Bapak Samuel Edwin Ganap. Tuhan berkati keluarga ini, jagai mereka siang dan malam. Biar Tuhan jaga nyawa mereka dan keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah ke depan saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Tetap berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dipersilakan duduk untuk saat teduh. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.